Mas Adi, kalau tadi Mbak Titi sudah memberikan gambaran soal kawal suara yang ada di media sosial. Kalau dari pandangan Mas Adi? Saya kira memang penting ya. Kenapa itu penting? Karena memang medsos itu kan memberikan satu kemewahan di mana partisipasi politik yang sifatnya partisipatif ya, yang itu tanpa dimobilisasi menjadi penting. Bawaslu kalau tidak keliru sempat menggagas tentang adanya pengawasan yang partisipatoris itu. Tapi saya nggak tahu bagaimana progresnya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah sekolah-sekolah politik bagi anak-anak muda itu menjadi penting ya. Karena ini kan empowerment. Jadi anak-anak muda yang masih punya idealisme, semangat juang, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok aktivis Cipayung Plus, ataupun mereka yang aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa menjadi penting diorganisir sebenarnya sebagai bagian dari untuk mengawasi bahwa persoalan pemilu ini bukan hanya soal urusan partai politik. Pemilu ini bukan hanya hajatannya caleg, bukan hanya hajatannya calon presiden dan calon wakil presiden, tapi ini adalah milik kita bersama yang saya kira memang endorsement-nya dari situ. Saya sering berdialog dengan teman-teman penyelenggara. Jadi kalaupun toh mau dibangun soal bagaimana pengawasan partisipatoris, ini nggak bisa bottom up. Tapi harus didatangi komunitas-komunitas mereka, diajak diskusi tentang pengetahuan soal kepemiluan. Bahkan di kuliah-kuliah ilmu politik, mata kuliah tentang kepemiluan itu kan dua semester bahkan. Ini kan untuk memperdalam bagaimana ada pengantar pemilu dan setelah itu pasti bicara tentang kita paham soal bagaimana sistem kepemiluan baik di Indonesia ataupun di dunia. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena selama ini seakan-akan politik ini hanya milik elit. Iya. Politik itu seakan-akan hanya milik paslon dan hanya seakan-akan bisa dikanalisasi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Oleh karena itu menurut saya penting ya kawal pemilu, kemudian datang ke TPS dan sebagainya. Ini kan untuk membuktikan bahwa segala potensi kecurangan, politik yang tidak adil, politik yang serba curang itu bisa diantisipasi. Karena sekarang banyak kok kecurangan-kecurangan yang bisa diamplifikasi melalui media sosial. Sehingga sangat kelihatan siapa yang sebenarnya Mas Adi, sorry, saya kembali potong itu. Mas Adi sebentar karena di Pondor Bahagia, jurnalis Kompas TV ada di kediaman Anies Baswedan akan berbincang dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dipo. Ya, selamat siang Pak sekali dan juga saudara. Tadi sudah kita saksikan bersama calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan sudah memberikan hak suaranya pada pukul sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat bersama juga dengan keluarga. Kita akan langsung tanyakan, Pak Anies gimana Pak setelah nyoblos, lega Pak? Alhamdulillah. Setelah kampanye 75 hari, 3 hari masa tenang, akhirnya sudah mencoblos nomor berapa Pak? Nomor 1 lah. Nomor 1 ya Pak ya. Pak, berbicara soal TPS 60 dan juga wilayah DKI Jakarta. Bapak adalah mantan gubernur DKI Jakarta, 5 tahun full Pak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Bapak optimis untuk meraih kemenangan tidak hanya di TPS 60 tapi juga di wilayah DKI Jakarta Pak? Kita lihat nanti. Jadi ini sudah harinya. Kami optimis bahwa pesan perubahan itu makin hari makin dirasakan sebagai aspirasi banyak orang. Kami ingat di awalnya ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang masih merasa, apa iya kita perlu perubahan ya. Dan makin hari, makin mendekati saat pemilu, makin kita menyaksikan, apa iya kita mau suasana pemilu dengan ada rasa kebebasan yang terhambat. Apa kita mau suasana pemilu di mana netralitas jadi pertanyaan. Apa kita itu hal-hal yang beberapa bulan yang lalu tidak pernah menjadi percakapan dominan. Jadi gagasan perubahan yang dibawa bukan hanya untuk persoalan kesejahteraan keluarga, tapi juga untuk suasana bernegara. Nah, tadi saya sampaikan makin banyak yang merasakan perubahan sebagai aspirasinya. Nah, nanti seperti apa kita lihat hasilnya. Tadi ada yang menarik, Bapak menyebut netralitas. Tadi pada saat selesai mencoblos ada hal yang sangat menarik, Pak. Bapak bilang pemilu itu tidak hanya damai. Kedamaian itu dapat tercipta ketika ada kejujuran dan keadilan di dalam pemilu itu sendiri. Seberapa besar sebenarnya, Pak, kejujuran dan keadilan ini mempengaruhi demokrasi yang ada di Indonesia, di negara kita, khususnya pada perhelatan pemilu saat ini? Dari dulu kan kita prinsipnya pemilu itu adil, jujur, adil. Nah, itulah prinsip harus dipegang. Dan di mana-mana pertandingan sepak bola juga begitu. Wasitnya jujur, wasitnya adil, panitianya jujur, panitianya adil, maka penonton pulang dengan tenang.
Betul kan? Itulah yang harus kita jaga sekarang. Berbicara soal juga tadi, saya ingin menekankan Pak, sekali lagi, apakah kemudian hasil dari pemilu ini juga kan ada yang menyebut bahwa 1 putaran, ada yang bilang 2 putaran, ini mempengaruhi demokrasi kita kah 1 atau 2 putaran ini dalam pemilu? Sebenarnya kualitas demokrasi itu ditentukannya oleh kualitas pemilu, bukan berapa kalinya putaran. Jadi pemilu 1 putaran, 2 putaran bila dikerjakan dengan baik, ya baik. 1 putaran atau 2 putaran bila bermasalah, ya bermasalah. Karena kualitas itu tidak ditentukan oleh 1 putaran, 2 putaran, tapi ditentukan oleh prosesnya. Apakah prosesnya fair, apakah seluruh penyelenggara menjalankan dengan baik, pelaku-pelakunya juga tidak melakukan manipulasi, ya itu baru bagus. Bocoran sedikit mungkin Pak, setelah ini Bapak akan ke Diponegoro 10 ya Pak ya. Apakah kemudian setelah itu akan bertemu dengan ketua umum parpol atau mungkin ketemu dengan Pak JK Pak? Nanti kita lihat, tapi yang jelas kita akan monitor dulu perkembangan. Karena baru sore barangkali ada hasil-hasilnya. Oke. Kita tunggu quick count, nanti kita wawancara lagi ya Pak ya. Baik, itu tadi Pak Skalis dan juga saudara perbincangan kami dengan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu Pak Anies ini akan segera menuju ke rumah pemenangan. Tentu kita akan pantau terus dan kita akan kabarkan kembali setelah nantinya ada pergerakan dari kediaman Anies Rashid Baswedan. Pak Skalis. Terima kasih Dipo Nur Bahagia langsung dari kediaman Anies Baswedan.